Halo semua, I'm Story di sini. Seseorang wanita cantik penyanyi pop dari Texas bersama tunangannya dikenal sebagai sekelompok koboi untuk Kristus yang melakukan perjalanan ke daerah terpencil desa tersok di dataran rendah Skotlandia, bertujuan merangkul mereka untuk masuk agama Kristen karena selama ini para penduduk masih menganut kultus pagan serta menyembah Dewi Celtik kuno Sulis. Dan ini dia The Wicker 3 2011 besutan Robby Hardy. Scene diawali sebuah tempat gereja tempatnya berkumpulan para koboi Kristus. Terlihat perempuan bernama Beth tengah melantunkan lagu rohani. Tak jauh dari tempat itu seseorang pria bernama Steve, yakni tunangannya. Kemudian pendeta mulai khotbah bahwa ia mengetahui suatu tempat belum mengenal agama. Tempat itu di Skotlandia. Sehingga pendeta mengirim dua remaja itu untuk pergi menyebarkan agama yang mereka anut. Setelah sampai, ia berkenalan dengan seseorang pria bernama Sir Lahlan beserta sang istri Delia. Lalu Beth mulai membicarakan atas kedatangan ke pulau ini. Selain konser lagu rohani, ia juga akan mengenalkan agamanya melalui pintu ke pintu. Namun Sir Lahlan cuma terdiam. Setelah dua sejoli itu mendakwah pintu ke pintu melalui brosur, tidak ada hasil. Tapi kata Delia, semua orang tidak akan membukakan pintu. Mereka malah melihatnya aneh seperti orang kafir. Dikarenakan para penduduk sudah nyaman dengan kepercayaan sekarang. Namun Beth tetap tersenyum mengingat ia melakukan hal yang benar. Kemudian Steve menanyakan patung kecil itu. Seseorang pria menjelaskan bahwa itu adalah Sulis mereka. Sir Lahlan membuat spesial sama hal menjunjung koleksi mobil antiknya. Ketika jawaban si kakek itu melenceng, Delia menjelaskan kembali, Sulis adalah nama Celtik untuknya. Saat kaum Romawi berada di sini, mereka memanggil Minerva sebagai dewi kecerdasan. Sehingga para penduduk meyakini bila menyebut sama hal terlahir kembali. Namun pada saat Yesus kembali, semua orang yang tidak lahir kembali akan mati. Semua itu menurut kepercayaan para penduduk. Beth pun meragukan omongan Delia karena menyimpang jauh dari kitab Injil. Perjalanan panjang melewati pembangkit listrik tenaga nuklir. Bertemu juga Loli penjaga kuda. Akhirnya mereka sampai ke desa Tresok, menurunkan Steve dan bertemu Jack, seseorang yang memelihara burung, menganggap burung itu jelmaan nabi menurutnya. Steve sekarang tinggal bersama Peter, sedangkan Beth tinggal dengan Mary, ART Sir Lahlan. Begitu datang disambut dengan baik. Scene kembali ke Steve saat berada di restoran. Tak luput ia mulai berdakwah menyebarkan agamanya. Terlihat sangat antusias ingin mengikuti agama Steve. Sedangkan Beth dijelaskan tentang May Day, yaitu hari kemenangan bagi para penduduk. Mereka menganggap semua alam kembali lahir. Dari pohon kembali bersemi, tanaman pangan mulai panen, dan air yang mengalir sekujur tubuh. Lalu Mary menyuruh mencoba gaun Ratu May Day dan akan menjadi orang pertama mengenakan gaun itu. Setelah terpakai, Beth sangat senang. Ketika Beth menanyakan kenapa orang pertama mengenakan gaun ini, Mary cuma bisa menjawab,
Ratu yang sesungguhnya yaitu kamu. Beth tidak merasa curiga sama sekali tentang kata-kata Mary. Kemudian di pembangkit listrik tenaga nuklir, Patricia menganggap nuklir terlalu mahal dan juga membahayakan lingkungan sekitar. Namun Sir Lahlan membantah omongan Patricia karena sudah sejak lama para penduduk berdampingan dengan kerusakan alam. Walaupun begitu, ia tidak akan mengorbankan nyawa penduduk, mengingat kecelakaan 10 tahun lalu. Gara-gara wartawan memberitakan tentang bahaya bencana nuklir, meracuni air sungai desa menjadi tidak subur lagi. Perjalanan panjang mereka menuju rumah Steve, mengajak mengelilingi desa, menaiki kuda menuju kastil tua. Tapi perjalanan berhenti mengetahui Loli berendam di sungai menghadap Dewi Matahari. Tanpa buang waktu, Steve mulai ikut, mencopot semua pakaian dan melakukan kekilafan di air yang dianggap suci itu. Setelah selesai, ternyata Loli menginginkan seorang anak dari pria pendatang seperti halnya Steve. Lalu saat malam hari, Beth diberi susu hangat oleh seseorang pelayan Sir Lahlan. Dikarenakan kecapean, Beth pun tertidur, sedangkan susu hangat diminum seekor kucing. Ketika pagi, Nyonya Delia mengetahui Beth masih hidup dan kucing kesayangannya sudah mati. Merasa gagal, Sir Lahlan menyuruh pelayan menyuntik Chan saja. Sebab selama ini keluarga itu cuma pura-pura menerima agama baru yang dibawa Beth beserta Steve. Ia masih seorang Yahudi. Jehovah adalah Tuhannya, mempercayai kepercayaan kuno dari Celtic. Seseorang pelayan mulai memasuki kamar Beth membawa jarum suntik. Namun Beth mengetahui dan segera kabur. Di tempat lain, Sir Lahlan melakukan perayaan Lady, yang mana perayaan itu diikuti Steve. Dikarenakan seseorang pria menaiki kuda pacu menuju kastil tua dan berhasil, sosok pria itu bisa dikatakan Lady, memiliki ketampanan serta berkuda dengan baik sehingga para penduduk memujanya. Mereka pun berangkat, sedangkan Steve harus paling depan. Dalam perjalanan, Loli menghentikan, memberitahu Steve bahwa semua ini jebakan. Namun Steve menganggap semua ini hanyalah permainan kuda pacu. Tak menganggap omongan Loli, ia pun memacu kuda lebih kencang. Hingga Steve tiba duluan di kastil tua menunggu orang-orang. Beth yang sedang lari tadi memasuki rumah Jack, pemilik burung aneh, meminjam telepon meminta bantuan. Tapi belum sempat dapat bantuan, si pelayan keburu datang. Lantas ia dibawa lagi menuju kediaman Sir Lahlan. Saat tak sadarkan diri, orang itu mulai mempersiapkan persembahan Maide. Namun begitu masuk ruangan tertentu, Beth pun tersadarkan. Mengetahui dirinya sudah memakai gaun Ratu Maide. Ditambah ia mengetahui seonggok orang yang sudah menjadi patung. Rasa penasaran dan tidak tahu maksud serta tujuan apa membuat patung manusia. Saat mengetahui masih ada tulang di patung itu, ia pun lekas kabur. Kembali ke Steve bersama orang-orang pacuan kuda tadi. Mereka berbondong-bondong mulai berkumpul. Sir Lahlan mulai berpidato mengucapkan terima kasih Steve telah menjadi Lady seutuhnya. Sehingga generasi penduduk akan lahir kembali. Dengan adanya Lady, baru anak-anak akan dipanggil dengan namanya yang suci itu. Dengan gantinya, nyawa Steve harus melayang. Semua orang mulai mendekati Steve sambil membuka pakaian.
Namun Sir Lahlan mengucapkan syukur dulu ke Dewi Matahari berkat persembahan Lady baru. Lalu mereka seakan menjadi zombie memakan tubuh Steve hidup-hidup. Kembali ke bed lagi, pelariannya terhenti saat berjumpa Loli. Ia menyuruh keluar dari pulau ini sebab Steve sudah jadi persembahan. Tapi Beth tak menghiraukan, ia tetap ingin menemui Sir Lahlan. Dan benar kata ia, Steve sudah mati. Seakan tak percaya, semua orang membohongi. Padahal Beth sudah percaya bahwa agama yang ia dakwahkan akan dianut para orang-orang itu. Beth begitu marah sampai-sampai membakar Sir Lahlan dalang dari kematian Steve. Kemudian Beth mencoba melarikan diri dari desa Tersok dengan bantuan salah satu dari sedikit anak yang tersisa di desa itu. Namun Beth tertangkap oleh penganutnya Sir Lahlan, lalu dibunuh. Tubuh dia diawetkan serta terpajang bersama Ratu Mayday sebelumnya. Dan di akhir cerita Loli melahirkan anak Steve, membawa generasi baru desa Tersok. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Delia berdoa kepada matahari terbenam agar para dewa menemukan lebih banyak pria, biar lebih banyak mendapatkan generasi baru. Nah, itu tadi pembahasan The Witcher 3. Ketika dua misionaris muda dari Texas pergi ke Skotlandia untuk mendidik orang-orang kafir di Jalan Kristus. Mereka awalnya terpesona oleh penduduk setempat yang tampak ramah. Dan Beth setuju menjadi Ratu Mayday, begitu pula Steve menjadi Lady untuk festival tahunan. Namun pasangan muda itu tidak tahu festival tahunan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari setelah kedatangan mereka. Tapi mereka tidak siap untuk konsekuensi menakutkan dari keputusan mereka sendiri. Dan rahasia yang sangat menakutkan akan mereka temukan di balik ramahnya penduduk desa Tersok. Udah gitu aja pembahasan film ini. Bila kalian suka, like, komen, subscribe. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.